Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan, part 6. Pil ajaib 7 pola. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan kedua pil ajaib itu telah digabungkan ke dalam pil ajaib 5 pola di tubuhnya. Dan dengan gabungan 2 pil ajaib, itu ditingkatkan menjadi 7 pola. Tapi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang ini. Xiaoyan tidak tahu level 7 pola itu dan apa yang mereka lakukan. Xiaoyan hanya bisa terus mengumpulkannya. Xiaoyan juga percaya bahwa keberadaan mereka pasti ada artinya. Xiaoyan menekan nafsu yang dibangkitkan oleh energi iblis dan segera membuka matanya dan melihat sinar cahaya di ujung yang jauh. Ayo pergi. Xiaoyan menatap permaisuri. Permaisuri merasa lembab dengan pipi kemerahan. Melihat senyum manis Xiaoyan, Xiaoyan buru-buru membuang muka. Tapi dia tidak bisa membiarkan api jahat yang akhirnya dipadamkan menyala kembali. Sosok Xiaoyan menyapu sinar cahaya. Pada saat ini dia tidak lupa untuk mengeluarkan pil asal dan melemparkannya ke dalam mulut. 700 juta Orinziki masih jauh dari tujuan Xiaoyan. Tidak peduli level apa, setidaknya itu harus menerobos keabadian. Hanya dengan menerobos keabadian, seseorang dapat melakukan seni membentuk kehidupan dan menggabungkan banyak klon untuk bertarung bersama. Terlebih lagi, Xiaoyan memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika itu berjalan dengan baik, dia mungkin bisa memberi Xiaoyan avatar lain sebelum pergi dari sini. Namun, ini hanya ide dari Xiaoyan. Adapun apakah itu bisa dicapai atau tidak, Xiaoyan tidak akan memaksanya. Jika Suho benar-benar berniat untuk berkomplot melawan Xiaoyan di sini, maka Xiaoyan tanpa ampun akan menerima tiruannya. Meskipun Suho juga bisa dikatakan sebagai reinkarnasi dari Sun Hang, namun dia tidak mendapatkan bantuan dari Sun yang sangat jahat. Dan dia tidak memiliki kekuatan dari keluarga Jimmy untuk merebut rumah tersebut. Sehingga suatu saat Xiaoyan diberi hadiah. Kesempatan, dia tidak akan bisa menenangkan Xiaoyan. Dan ide Xiaoyan ini adalah untuk mengambil klon yang dimiliki Suho sebagai miliknya. Tentu saja sejauh ini kita tidak tahu kekuatan klonnya. Jika terlalu kuat, Xiaoyan akan mengambilnya. Lalu ada bahaya serangan balasan. Untungnya ada 9 peti mati. Selama mereka disita dan disegel di 9 peti mati, tidak perlu khawatir tentang serangan balik. Belum terlambat untuk mengorbankan mereka ketika dewa cukup kuat. Faktanya, kekuatan tempur Xiaoyan kini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ada 3 klon. Klon dewa asli, klon yang melahap jiwa, dan klon Taisu. Jika kekuatan dewa sedikit lebih kuat, dan ketiga klon itu adalah terintegrasi pada saat yang sama, dewa asli Samsung akan menjadi langkah keempat kaisar abadi dapat diguncang. Adapun avatar yang melahap jiwa dan avatar Taisu, kekuatan kejahatan Yin yang dibentuk oleh jutaan jiwa sebelumnya bahkan dapat memungkinkan Xiaoyan untuk berurusan dengan tingkat dunia, keadaan yang lebih tinggi daripada alam. Adapun avatar Taisu, sekarang Xiaoyan memiliki darah abadi di tangannya. Jika sebelum membunuh yang abadi, lawan tidak mengkonsumsi kekuatan abadi dan mengkosongkan, baju besi dewa palsu dapat merenyapkan dan mengubahnya menjadi miliknya. Jika Anda menambahkan keduanya, serta jantung api dan jantung guntur dewa, seharusnya tidak ada masalah dalam keburusan dengan langkah kelima keabadian kaisar. Adapun langkah keenam, bukan tidak mungkin untuk bertarung, tetapi pembangkit tenaga listrik abadi tingkat ini mungkin mampu. Keterampilan bertarung dari zaman kuno akan sangat sulit untuk dihadapi. Xiaoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa sangat disayangkan bahwa lapisan budidaya pagoda emas akan dipilih sesuai dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dan dia tidak dapat secara langsung memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat di pertama. Di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga abadi, sejauh ini
Xiaoyan belum benar-benar melihat keterampilan bertarung di zaman kuno. Dapat dilihat bahwa keterampilan bertarung dari peringkat kuno jarang terjadi. Bahkan sebelum menembus keabadian, ia memiliki ada sangat sedikit orang. Sesampainya di depan balok, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Begitu tubuhnya bergerak, dia jatuh ke balok. Dan gaya hisap ke atas membawa sosok Xiaoyan menuju lapisan atas menara pembantaian. Permaisuri memeluk kelinci Pingyun dan mengikuti Xiaoyan dari dekat. Setelah sedikit kekacauan di depannya, lingkungan berangsur-angsur menjadi jelas. Xiaoyan baru saja melihat sekeliling dengan jelas, dan rasa krisis yang kuat segera memenuhi jiwa Xiaoyan. Hampir seketika, klon Dewa Abadi bergabung dengan Dewa dari Pagoda Emas, dan cahaya hitam bersiul. Tampaknya lokasi kemunculan Xiaoyan sudah dikunci, dan sepertinya musuh juga tahu di mana Xiaoyan akan muncul. Duar. Tubuh Xiaoyan bersinar dengan guntur permusnahan, dan cahaya hitam jatuh pada posisi jantungnya. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang ratusan kaki. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, dan dia benar-benar menebusnya daging, dan bahkan jantung yang berdetak setelah melihat tulangnya. Untungnya, Xiaoyan bereaksi dengan cepat dan segera meluncurkan teknik pembentukan kehidupan. Jika tidak, jika hanya dewa yang menerima pukulan ini, saya khawatir seluruh tubuh akan musnah. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia melihat ke arah cahaya hitam. Ada 3 sosok yang tergantung di udara. Di belakang mereka adalah formasi cahaya misterius yang sangat besar. Cahaya hitam barusan jelas merupakan kekuatan formasi ini. Jelas, orang-orang yang bisa datang ke sini tak perlu dikatakan dengan cepat mengetahui aturan main di sini. Jadi mereka tampaknya berencana untuk bekerja sama untuk membunuh orang yang dipromosikan. Bahkan jika pukulan ini tidak membunuh, itu pasti akan terjadi, menjadi terluka parah. Keabadian secara alami paling memahami keabadian. Jadi target pertama bukanlah kepala, karena meskipun tidak ada kepala, selama ada keabadian yang kuat, itu dapat dipulihkan dalam sekejap. Jika Anda ingin benar-benar menyerang yang abadi, karena langkah kedua atau bahkan langkah pertama untuk keabadian, langkah 3, hati emas masih merupakan titik lemah. Begitu kekuatan abadi hati emas dihancurkan, meskipun tidak akan jatuh, itu juga akan membuat kekuatannya jatuh, yang juga merupakan pukulan fatal. Mereka bertiga di ujung jauh memandang Xiaoyan yang menstabilkan tubuhnya. Mata mereka sedikit menyipit. Mereka tampaknya tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan mampu menerima pukulan mereka. Jika lubang itu ditembus, itu bisa disimpulkan bahwa Xiaoyan adalah dewa yang keras kepala. Kekuatan apa? Tanya salah satu dari mereka. Agak aneh, jika kekuatannya didasarkan pada auranya, dia sebenarnya hanya dewa pertempuran. Tepatnya, dia hanyalah dewa pertempuran bintang 9. Dewa pertarungan bintang 9? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Barusan pukulan kita sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik abadi di langkah pertama. Dan langkah kedua mungkin tidak bisa menangkapnya. Bagaimanapun, mungkin dewa yang bertarung menerima cahaya meteorit saya. Formasi terbentuk oleh ketiganya bersama-sama. Orang di tengah adalah yang terkuat, jelas orang yang bertanggung jawab atas formasi. Bukan masalah besar bagimu untuk memberikan hadiah sebesar itu ketika kamu pertama kali tiba di sini. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, menatap mereka bertiga di ujung yang jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Hidup dan mati bergantung pada kehidupan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jika kamu tidak mati, kita akan mati. Secara alami, hidup dan mati bergantung pada kekuatan kita. Pria di tengah menanggapi Xiaoyan dengan dingin mendengus. Karena itu, bukankah tidak adil untuk mengalahkan kalian bertiga dan salah satu dari kalian? Sejauh yang aku tahu, hanya satu orang yang dapat dipromosikan dari setiap lantai. Mungkinkah kalian bertiga saling membunuh setelah membunuhku? Mata Xiaoyan berkedut. Dalam situasi ini,
Dia secara alami akan menggunakan kata-kata terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa memprovokasi pertikaian terlebih dahulu. Keadilan. Tidak ada keadilan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Juga, siapa yang memberitahumu bahwa kamu hanya dapat dipromosikan menjadi satu orang per lantai? Pria yang dipimpin oleh 3 orang itu berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan juga sengaja bertanya, hanya karena dia memperhatikan perilaku aneh dari mereka bertiga yang bergabung. Mereka mulai berkelahi satu sama lain. Bahkan lebih tidak mungkin untuk bergabung untuk menghadapi musuh. Jadi Xiaoyan meminta untuk mengkonfirmasi pertanyaan ini. Xiaoyan tersenyum masam. Sepertinya apa yang dikatakan pria itu benar. Tetapi dia juga menipu Xiaoyan pada awalnya. Tentu saja, bahkan mungkin dia tidak tahu aturan tempat ini. Dan semua yang dia katakan tidak pasti. Itu sementara disusun setelah kekuatan yang kuat. Karena itu masalahnya, bukankah seharusnya keempatnya bersama-sama lebih kuat daripada ketiganya? Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Maaf, yang 3 orang yang dibutuhkan untuk formasi ini. Tidak lebih dari 1 orang. Pria itu memandang Xiaoyan dengan dingin dan berkata, sayang sekali. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya. Hah? Sama seperti suara Xiaoyan jatuh. Arai cahaya di ujung berputar lagi. Saya melihat perubahan sidik jari dari mereka bertiga. Kekuatan abadi dicurahkan dan cahaya hitam melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, tak tertandingi. Sinar cahaya hitam diarahkan ke dada Xiaoyan lagi, tapi kali ini Xiaoyan siap. Sayap dewa bela diri tiba-tiba mengembun di belakangnya, dan sosoknya tiba-tiba berbalik ke satu sisi. Dan dia menghindari, dia melangkah maju dan menarik keluar 8 penguasa misterius Del Solet di belakangnya. Berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mendekati 3 orang yang menyerangnya. Haps, mencari kematian. Meskipun pria terkemuka mendengus dingin dan menatap Xiaoyan yang mendekat, dia masih tidak setuju pada saat ini karena fluktuasi yang berasal dari Xiaoyan tidak membuatnya merasa terancam. Ketika pikirannya benar-benar berubah saat berikutnya, Xiaoyan menjatuhkan 1 kaki. Duar! Pria itu mengendalikan formasi besar untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan bisa mengelak, tetapi jika dia mengelak, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menghindar, tetapi terus maju, membiarkan sinar cahaya hitam jatuh. Mereka harus menginjakkan kaki ini sebelum mereka mau menyerah. Sinar cahaya hitam mendarat di tubuh Xiaoyan. Kekuatan formasi ini tidak buruk. Bahkan tubuh abadi Dewa Abadi juga ditembus oleh sinar cahaya. Namun, setelah menebus daging, mereka berhenti di tulang yang keras. Pukulan mereka tidak menghentikan Xiaoyan. Jadi, kaki Xiaoyan terbungkus api dan guntur yang mengerikan. Sebelum penguasa jatuh, wajah pria itu masih sangat kusam, sampai tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan itu menyentuh penguasa yang bersiul dari Xiaoyan. Tapi saat ini pria itu benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah. Xiaoyan telah melawan kekuatan formasi mereka 2 kali, yang menunjukkan betapa menakutkannya pertahanan lawan. Tapi Xiaoyan yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan abadi, membuatnya merasa sangat aneh. Jadi dia berani bertabrakan dengan Xiaoyan. Begitu pedang panjang dan penguasa raksasa bertabrakan, keduanya hanya stagnan. Tombak panjang pria itu langsung terguncang. Penguasa 8 penguasa berat misterius Xiaoyan tanpa ampun menghantam dadanya. Yang terakhir buru-buru memblokir tombak panjang di depan dadanya. 8 penguasa berat misterius membanting tombaknya, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan tombaknya. 8 penguasa misterius Xiaoyan jatuh di dadanya. Dada pria itu tenggelam dan daging dan darahnya meledak. Pada saat ini, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba menonjol dan menembus langsung ke dadanya. Di antara darah dan daging, Xiaoyan berada sudah memegang 1 di tangannya, jantung emas masih berdetak. Pria di kepala mengalahkannya dengan 1 gerakan. Sosok Xiaoyan tidak mandek, tetapi sosoknya bergerak lagi dan menyapu kedua lainnya. Endingnya hampir sama,
Mereka semua dikalahkan oleh satu gerakan di tangan Xiaoyan. Pria di kepala adalah pria kuat di langkah kedua keabadian kaisar, dan dua lainnya adalah langkah pertama. Kekuatan ketiganya tidak terlalu kuat. Tepatnya mereka lebih lemah dari dua yang pernah mereka temui sebelumnya. Banyak dari mereka, tetapi mereka mampu bertahan. Saya khawatir itu adalah hubungannya dengan formasi yang mereka gabungkan. Jika bukan karena tubuh kuat dari Dewa Abadi, pembangkit tenaga listrik biasanya di langkah kedua akan sulit untuk dilawan. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan memandang pelat besi yang begitu keras dan tak terbayangkan begitu cepat. Adapun kehidupan mereka bertiga, mata Xiaoyan suram dan tanpa ragu-ragu. Dia langsung membunuh dua orang yang mengambil langkah pertama, meningkatkan pria yang dipimpin oleh ketiganya. Tanyakan tentang aturan yang lebih spesifik di sini. Katakan dengan hati-hati aturan yang telah Anda pelajari di sini. Xiaoyan memandang pria itu. Pada saat ini, Xiaoyan masih memegang hatinya. Dan nyala api menyala. Waktu itu bisa dihancurkan kapan saja. Wajah pria itu pucat dan jelas bahwa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan abadi. Dia tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Bahkan jika dia dikalahkan pada saat ini, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada batasan jumlah orang. Xiaoyan mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Pria itu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Xiaoyan, setidaknya membunuhnya semudah itu telapak tangannya. Ya, tidakkah kamu tahu? Pria itu berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Bukankah ini omong kosong? Saya tahu saya masih perlu bertanya kepadanya. Xiaoyan berkata dalam hati, jika itu masalahnya, apakah tidak ada yang bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi? Xiaoyan bertanya lagi, menahan amarahnya. Tentu saja tidak. Menara pembantaian memiliki total 28 lantai. Jika Anda ingin naik ke lantai yang lebih tinggi, Anda harus memiliki energi sihir yang cukup di tubuh Anda. Misalnya, Anda harus memiliki pil ajaib di tubuh Anda untuk ini. Lantai 2. Pria itu menjawab perlahan. Kualifikasi untuk memasuki lantai 2 adalah memiliki pil ajaib. Bukankah itu berarti bahwa dua orang yang bertaruh dengan Xiaoyan sebelumnya memiliki kualifikasi untuk naik ke lantai 2 untuk waktu yang lama? Tetapi mereka tidak berharap untuk memprovokasi bintang jahat Xiaoyan dan kehilangan nyawa mereka. Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan bertanya. Setelah menyerap energi iblis yang cukup, pil ajaib akan memiliki pola ajaib. Lapisan ketiga membutuhkan pil ajaib untuk memiliki pola ajaib. Jika kira itu harus sama untuk yang terakhir, pria itu menjawab. Mata Xiaoyan menunjukkan melihat pikiran. Kabut abu-abu di lapisan kedua tempat ini berada di tidak sepadan lapisan pertama. Pada saat ini, Xiaoyan memegang pil ajaib yang diperoleh dengan membunuh mereka berdua. Kedua pil ajaib itu tidak memiliki tanda ajaib. Tidak satu pun dari mereka. Jelas, mereka juga memilih untuk meningkatkan pil ajaib mereka sendiri untuk mencegat Xiaoyan. Karena energi sihir di sini tidak lagi cukup untuk meningkatkan pil ajaib di dalam tubuh, hanya dengan mencari orang yang menunggu untuk dipromosikan ke level ini. Memburu mereka, dan kemudian meminum pil ajaib mereka untuk meningkatkan pil ajaib mereka sendiri, dapat Anda memenuhi syarat untuk promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Aku mengerti, kata Xiaoyan. Sepertinya akan sangat sulit untuk ditingkatkan, tetapi pil ajaib di tubuh Xiaoyan sudah memiliki 7 tanda ajaib. Setelah berpikir sejenak di dalam hati Xiaoyan, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ada aturan di sini, dan alasan mengapa pil ajaibnya memiliki 7 pola ajaib justru karena Xiaoyan telah memenuhi kondisi ini.